Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini kita akan membahas mengenai informasi tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah bersama saya Agung Supriyanto. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada masalah pandemi COVID ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah mengenai pegadaian. Ya. Seperti kita tahu, banyak pegadaian yang kita sudah diketahui umum, lembaga-lembaga pegadaian di mana orang bisa menitipkan ataupun menggadaikan barangnya sehingga dia mendapatkan uang ya untuk kegiatan konsumsi atau produksi atau dan kegiatan lain-lain. Nah, pegadaian memang ada dua tipe, ada yang pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Seperti halnya pada bank juga, ya ada bank syariah, ada bank konvensional. Ada dua tipe yang ada di dunia atau di Indonesia ini ya. Dan saat ini kita akan membahas mengenai pegadaian syariah, di mana kata syariah itu pasti akan memberikan kita manfaat untuk bebas atas riba ataupun raba. Sahabat semua, saya akan bagikan slide informasi mengenai pegadaian ini, yaitu mengenai pengertian daripada gadai syariah. Gadai syariah merupakan perjanjian utang piutang dengan jaminan suatu aset yang dapat digunakan untuk melunasi utang jika peminjam tidak melaksanakan kewajibannya. Ini seperti pengertian gadai biasa ya. Kalau ditambahkan gadai syariah, artinya di sini ada proses akad syariah yang melekat pada peminjaman atau pegadaian ini. Akad syariah itu seperti apa? Yang ada, kita akan lihat pada penjelasan selanjutnya. Gadai menurut syariah memang bisa dikatakan sebagai kata syariahnya disebut lahan ya, seperti saya yang telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1150, suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas satu barang bergerak. Barang yang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kepuasan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, sama seperti umum, pegadaian kita menitipkan barang kita pada satu lembaga ataupun seseorang, misalkan, dan kita dihitung berhutang, ya, hutang uang. Sebelum uang itu dikembalikan, barang tersebut bisa adalah di pihak yang memberi hutang. Dan pemberi hutang itu berhak nanti suatu saat bila tidak bisa melunasi hutangnya, dia untuk menjual barang tersebut, ya, menjual barang tersebut karena tidak mampu penghutang tersebut untuk melunasi hutangnya. Nah, ini pengertian lahan gadai secara umum. Kalau menurut fikih, dasar ilmu fikih adalah bahasanya adalah nama barang yang dijadikan sebagai pinjaman jaminan kepercayaan, ya. Sedangkan menurut syariah artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Ya. Menyandera ini sebagai pinjaman. Nah, jadi rahan ini menurut pendapat ulama adalah menurut Ahmad Bashir berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu sebarang sebagaimana tanggungan hutang. Jalan definisinya adalah barang yang digadaikan rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Jadi di sini jelas ya bahwasanya orang yang memberikan pinjaman disebut murtahin, sedangkan orang yang menerima pinjaman tersebut disebut rahin. Nah, ini dalam Islam disebut pegadaian. Di sini disimpulkan bahwa rahan merupakan perjanjian utang piutang antara beberapa pihak
Namanya persoalan berbeda benda yang menahan sesuatu sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan dia bisa mengambil sebagian manfaat atau barang itu. Oke. Dalam hukum syara berarti kita menitipkan suatu barang, ya, tapi barang itu mempunyai nilai-nilai ekonomis, ya, bukan berarti barang yang tidak ekonomis. Jadi misalkan sesuatu bisa dijual, misalkan emas ataupun ataupun kendaraan dan lain-lain yang bisa mungkin ekonomisnya itu digadaikan dan dia mengambil manfaat daripada barang yang digadaikan tersebut. Dasar hukumnya dalam Al-Quran, dan kita lihat bahasa surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya jika kamu dalam perjalanan maka kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai, ya, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai tanggungan oleh yang menguntangkan. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah hutangnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat semua, di sini jelas dalam Al-Qur'an, ya, apabila kita menggantikan barang kita itu harus sebelum orang berhutang itu harus ditulis, setiap hutang itu harus ditulis. Jadi banyak juga dari kita suka salah paham, ya, ketika menghutangkan atau memberikan hutangan itu kita terkesan begitu memberikan saja kepada orang yang berhutang, tapi dalam artian kita harus menulis, ya, menulis hutang. Apabila tidak ditulis maka itu bisa dijadikan menggadaikan sesuatu atau jaminan, ya, misalkan emas ataupun jaminan sebagai misalkan kendaraan yang bergerak atas hutang tersebut. Nah, dalam ayat tersebut dikatakan seperti itu, ya. Jadi ayat tersebut menyatakan nanti apabila tidak bisa menggadaikan, apabila digadaikan itu harus ada jaminannya. Dan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar Al-Qur'an. Sedangkan dasar hadisnya adalah Rasulullah pernah memberi, dari Aisyah, Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, waktu itu Rasulullah SAW menggadaikan baju besi perangnya kepada orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Bagaimana seorang Rasul itu ditanyakan waktu kenapa Rasul kita tidak meminta kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Ya Rasulullah, beliau tidak ingin merepotkan, tidak ingin membebani, maka beliau menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi dan menggadaikannya. Nah, di sini dasar daripada hukum gadai ini diperbolehkan oleh Islam, menggadaikan barang yang berharga, ya, untuk ditukarkan misalkan barang pokok, untuk ditukarkan makanan atau ditukarkan uang, ya. Nah, dari Anas radhiyallahu berkata Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Insyaallah Rasulullah sendiri waktu itu dalam masa kesulitan hingga mampu menggadaikan baju besinya untuk diberikan makan kepada keluarganya, ya. Baik, ijtihad ulama, ya. Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran hadis itu mengembangkan saja dilakukan oleh fuqaha dengan jalan ijtihad. Ya, ijtihad itu adalah suatu fatwa atau keputusan yang para ulama dalam masa di luar dari Al-Quran dan Sunnah ini, ya, yang sebagai pelengkap dalam dalil fikihnya, ya. Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum sesuai dengan barang berkriteria jelas, dan Syafi'i jika kriteria berbeda dengan aslinya maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki mendapat gadai wajib dengan akad, ya, untuk menyerahkan barang, untuk dipegang dan memegang gadaian pada mujtahin, dan jika barang sudah berada di tangan, pegang gadai mujtahin orang yang menggadaikannya. Dalam semua mazhab ini diperbolehkan, ya, untuk menggadaikan barang. Oke. Fatwa itu adalah, ini saya jelaskan, fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama kita di Indonesia untuk menyesuaikan hukum yang ada di Indonesia, ya. Dewan DSN itu Dewan Syariah
nasional, yang dimana fatwa-fatwanya itu untuk memperkuat daripada dalil-dalil yang di atas. Adalah berikut fatwanya nomor 25 tahun 2022, tahun 1992 ini ya. Tahun 2002 menurut saya menyatakan pinjaman pakaian barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahan diperbolehkan ya. Sedangkan aspek kelembagaan tetap mengikut pada peraturan pemerintah ya. Dasarnya harus memenuhi syarat dan rukunnya dalam ini akan kita bahas selanjutnya. Gimana sih sebenarnya pegadaian yang terjadi di Indonesia ini? Apakah kita boleh sembarangan saja menggadaikan barang kita, pegadaian atau yang lainnya? Di sini kata kuncinya. Perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian biasa adalah di titik akadnya. Ya. Akadnya dia berakad secara syariah atau tidak, seperti bank pada umumnya dia berakad bank syariah ataupun bank umum. Ya. Dan akad itu kita mengucapkan bismillah dalam akadnya itu dan menggadaikan barang tersebut. Yang kedua adalah dalam gadai syariah tidak ada bentuknya bunga, tidak ada dasar disebutkan bunga. Akad syariah di dalam situ maupun qardul hasan ataupun mudharabah ataupun ijarah ya, di situ ada akad-akad yang melekat dalam barang tersebut ya. Jadi kita gadai syariah ini menganut hukum Islam di mana endingnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kebaikan semuanya. Kalau bunga sifatnya tertambahan yang mengikat dan memberatkan seseorang dan tidak ada kompensasi dan tidak ada argumen tidak ada dasar hukum atau syariah, sedangkan dalam syariah itu semua berdasarkan hukum Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita menjalankannya dengan tenang ya. Selanjutnya rukun gadai syariah ini kita akan membahas mengenai rukunnya, yaitu rahan menggadaikan, yang kedua adalah barang yang digadaikan, rahun dia atau utang, dana yang diberikan,